Lo pernah dengar cerita pendaki yang hilang di gunung selama berhari-hari, tapi pas ditemukan, kondisinya bukan kayak orang yang kelaparan atau kelelahan, tapi kayak baru keluar dari dimensi lain? Cerita ini bukan dongeng, bukan juga cerita karangan. Ini kisah nyata yang pernah bikin heboh komunitas pendaki Jawa Tengah, tentang seorang mahasiswa asal Semarang yang hilang selama 7 hari di Gunung Merbabu dan ditemukan dengan kondisi yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi yang paling serem bukan cuma saat dia hilang, tapi apa yang dia alami di balik kabut. Gunung tempat di mana suara gamelan terdengar tanpa wujud dan tenda kuning kecil bisa jadi pintu menuju dunia lain. Nama gue Farhan, dan ini cerita gue. Selamat datang di Bisikan Malam. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe kalau kalian suka cerita horor nyata seperti ini. Nyalakan loncengnya, karena setiap minggu kita akan bisikin kisah-kisah dari sudut gelap Indonesia yang belum banyak orang tahu. Aku kuliah di salah satu kampus negeri di Semarang. Hidupku ya bisa dibilang biasa aja. Tapi beberapa bulan belakangan ini mulai kerasa berat, banyak tekanan dari tugas kuliah, keluarga, sampai masalah pribadi yang ya agak bisa aku ceritain semua sekarang. Intinya, aku butuh jeda, butuh napas, butuh waktu buat sendiri. Waktu itu awal Juli. Cuaca lumayan adem. Salah satu temanku, Dimas, ngajakin naik Gunung Merbabu. Katanya sih, dia udah janjian juga sama Jere, teman kita satu circle waktu SMA dulu. Aku sebenarnya sempat mikir 2 kali, karena aku belum pernah naik gunung setinggi Merbabu. Tapi karena pikiranku lagi penuh, dan emang pengen menjauh dari keramaian, akhirnya aku iyain aja. Kayak ada sesuatu yang bilang, jalanin aja dulu. Rencana pendakian kami dimulai dari jalur Cuntal, kata Dimas. Jalur itu paling populer dan gampang dilewati, apalagi buat pemula kayak aku. Jadi kami pun naik motor dari Semarang ke base camp Cuntal. Perjalanan santai, banyak ngobrol bercanda juga. Jerry sempat bilang, "Han, lu kok diam aja? Nggak excited naik gunung pertama?" Aku cuma nyengir. Dalam hati, aku memang gak naik buat sekadar cari sunrise. Aku punya tujuan pribadi. Aku bawa satu benda kecil yang gak aku kasih tahu ke mereka. Sebuah gelang akar bahar hitam yang dikasih almarhum kakekku. Katanya, itu bisa bantu menenangkan batin kalau lagi gak stabil. Aku niat, di puncak nanti aku pengen duduk, tarik napas dalam, dan semacam ngelakuin ritual kecil. Gak ada kemenyan, gak ada mantra, cuma aku, gelang itu, dan doa dalam hati. Sampai di base camp Cuntal, suasananya cukup ramai. Ada beberapa rombongan lain yang juga mau naik. Kami lapor, isi logbook, dan ngobrol sebentar sama warga sekitar. Nah, disinilah hal aneh pertama mulai muncul. Waktu lagi ngopi di depan warung base camp, ada bapak-bapak tua yang duduk sendirian. Bajunya sederhana, pakai jaket hijau kusam, dan topi rajut. Dari cara jalannya tadi, aku bisa nebak dia porter senior. Dia merhatiin kami dari tadi. Pas aku berdiri, dia manggil pelan. "Dek, mau naik ya?" Aku angguk. "Iya pak." Jalur Cuntal. Dia senyum, tapi matanya kayak kosong. Entah kenapa bikin aku gak nyaman. "Jangan sok pinter ya, Gunung. Bukan buat ditantang. Jangan pernah ninggalin rombongan, apapun alasannya." Aku bingung harus jawab apa, tapi aku angguk aja. Dimas dan Jerry datang nyusul. Mereka nanya, "Ngapain lu, Han?" Aku bilang cuma diajak ngobrol porter, tapi gak aku ceritain kata-kata Nia. Kami mulai jalan sore itu juga, sekitar jam 4. Target kami mau ngecamp di Sabana 1, biar besok pagi bisa summit tanpa buru-buru. Jalur Cuntal
ternyata nggak semudah yang aku kira. Awal-awal sih masih adem, banyak pohon rindang, suara serangga, tapi setelah lewat pos 2, mulai kerasa nanjak terus dan bikin ngos-ngosan. Aku sempat nyesel bawa carrier segede gaban, padahal isinya banyak yang nggak perlu. Sampai pos 3, matahari udah mulai tenggelam. Lenggit Oronai, angin makin dingin. Kami berhenti sebentar. Dimas buka jaket, Jerry sibuk motret-motret suasana, dan aku mulai ngerasa ada yang aneh. Dari tadi, sejak lewat pos 2, aku nyium bau aneh. Bukan bau hutan biasa, kayak campuran bau bunga busuk dan amis. Tapi waktu aku tanya, "Lu pada nyium bau aneh nggak sih?" Mereka malah ketawa. "Jangan suudzon sama gunung, Han. Itu ujiannya." Aku diam aja, tapi hidungku masih nggak nyaman. Aku pikir, ya udahlah, mungkin cuma pikiranku aja. Badanku juga mulai capek, jadi nggak fokus. Akhirnya, kami putuskan buka tenda. Di dekat Sabana 1, sebelum masuk ke area terbuka, malamnya, itu pertama kalinya aku ngerasa bener-bener nggak tenang. Kami bertiga masuk tenda, makan mie instan seadanya, dan ngobrol sebentar. Dimas sempat cerita tentang pendaki yang katanya hilang 3 hari di Merbabu gara-gara ninggalin rombongan. Tapi dia bilang itu cuma urban legend. Aku cuma dengerin sambil rebahan. Jam 11 malam, aku kebangun. Suasana hening banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada angin. Padahal tadi sore lumayan kencang. Aku dengar suara langkah kecil di luar tenda. Langkah pelan, kayak orang jalan nyeker di tanah kering. Awalnya kupikir itu Jerry keluar kencing. Tapi pas aku tengok, Jerry dan Dimas masih tidur. Aku duduk pelen-pelen, kupasang telinga. Langkah itu muter-muter di sekitar tenda. Dek, aku langsung merinding. Gak ada senter, gak ada suara orang, cuma suara langkah pelan itu. Aku tahan napas. Kupikir, jangan panik, jangan buka tenda, jangan lihat apapun. 5 menit, 10 menit, suara itu hilang. Tapi aku gak bisa tidur lagi. Paginya, aku coba ceritain ke mereka. Tapi Dimas cuma bilang, halusinasi doang kali. Han, lu capek banget kemarin. Jerry juga ketawa. Atau penunggu sini ngingetin lu, jangan macam-macam di puncak nanti. Aku senyum tipis, tapi dalam hati, kayak ada yang nyentil. Jangan-jangan mereka benar? Waktu kami lanjutin perjalanan ke puncak, aku mulai kehilangan semangat. Bukan karena capek, tapi ada rasa nggak tenang. Kayak aku nggak sendiri. Aku nggak bisa jelasin gimana rasanya. Tapi setiap kali aku jalan di belakang mereka, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Bukan bayangan, bukan suara, tapi rasa. Rasa berat, rasa nggak enak. Apalagi waktu kami lewatin jalan yang sempit dan ada satu pohon beringin gede banget. Jerry sempat foto-foto di situ. Tapi aku jalan aja terus. Entah kenapa aku nggak sanggup lihat ke arah pohon itu. Dan satu hal yang bikin aku makin yakin bahwa ini bukan cuma pendakian biasa. Waktu kami hampir sampai di puncak, aku sempat diam sejenak di batu besar, minum air, dan di kejauhan, aku ngelihat sosok putih berdiri. Bukan kabut, bukan pendaki lain. Dia diam, berdiri menghadap kami, tapi jauh, nggak gerak sama sekali. Aku langsung berdiri dan jalan cepat nyusul Dimas dan Jerry. Aku nggak bilang apa-apa. Dalam hati, aku mikir, udah deh, antar aja aku lakukan ritual kecil itu. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin besok pagi, saat semua orang tidur. Dan malam itu, malam yang jadi awal dari semuanya. Gue kira malam pertama itu bakal jadi malam paling gak nyaman selama di gunung. Tapi ternyata enggak. Malam kedua jauh lebih aneh, lebih sunyi, lebih bikin
nggak bisa tidur sama sekali. Kami sampai di Sabana 2 sekitar jam 11 siang. Trek dari Sabana 1 ke sini emang nggak terlalu nanjak banget. Tapi anginnya mulai nggak enak. Gue ngerasa kayak ditiupin dari segala arah. Kadang dingin banget, kadang malah panas. Aneh. Padahal temen-temen gue biasa aja. Kami mutusin buat istirahat agak lama. Dimas ngeluarin roti dan kopi sachet. Jerry sibuk motret. Dia emang hobi banget foto-foto. Dari mulai batang pohon, dedaunan, sampai batu yang bentuknya aneh dikit pun dia jepret. Waktu gue duduk, ngadep arah hutan sebelah kiri, gue lagi-lagi kecium bau aneh itu. Lebih kuat dari malam sebelumnya. Kayak bunga melati busuk, dicampur bau tanah basah dan amis. Gue udah yakin banget, ini bukan bau dari alam biasa. Gue gak ngomong ke mereka, kayaknya percuma. Mereka gak ngerasa apa-apa. Gue cuma minum pelan-pelan, narik napas, dan coba tenangin diri. Sore harinya, kami mutusin buat ngecamp agak dekat dari jalur menuju puncak Genteng Songo. Supaya besok bisa summit pagi-pagi. Terus langsung turun sebelum siang, sekitar jam 5 sore, angin makin kenceng, awan mulai turun, kabut tipis udah ngeliputin sebagian tenda. Suasananya gimana ya? Gua nggak tahu harus ngejelasin kayak apa. Tapi rasanya kayak masuk dunia lain. Langit masih terang, tapi suasananya muram. Kami makan cepat, lalu masuk ke tenda. Angin makin brutal, bikin dinding tenda gemeretak. Jerry sempat keluar buat ambil sesuatu di tas carrier Naya yang ditaruh di luar. Tapi dia langsung buru-buru balik masuk dan bilang, "Barusan kayak ada yang jalan cepet di atas sabana." Gue langsung nengok. Siapa? Pendaki lain, Daya Jelling. Tapi wajahnya agak pucat. Nggak tahu, tapi langkahnya cepet banget terus kayak nggak napak. Gue diem. Dimas cuma jawab santai. Paling kabut bikin ilusi. Udah, tidur aja. Besok, summit subuh. Jam 9 malam, semua udah rebahan. Tapi mata gue masih terbuka. Jantung rasanya nggak tenang. Gue tiduran sambil merem, tapi telinga gue waspada. Dan bener aja, sekitar jam 10:30, suara itu muncul lagi. Langkah, pelan. Tapi kali ini bukan muter di sekitar tenda. Kali ini kayak jalan menjauh dari tenda ke arah semak-semak. Dan dari arah langkah itu, ada suara lain. Suara bisikan, bukan jelas kalimat. Tapi kayak orang nyerocos, cepet banget. Gue gak ngerti artinya. Nadanya datar, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Gue tahan napas, gak berani gerak. Tapi entah kenapa, badan gue pengen banget bangun, kayak dipanggil. Akhirnya, gue pelan-pelan bangkit, buka sedikit resleting tenda, ngintip keluar. Kabut masih turun tipis. Angin udah reda, tapi sunyi banget. Gak ada suara apa-apa, bahkan jangkrik pun gak kedengeran. Dan di situ, sekitar 10 meter dari tenda, gue ngeliat sosok perempuan. Dia berdiri diam, pakai kain putih lusuh. Rambutnya panjang banget, nyeret tanah. Tapi yang bikin gue langsung lemes, dia berdiri membelakangi gue. Tapi kepalanya noleh ke belakang, mukanya ngadep langsung ke arah gue. Matanya putih semua, senyumnya lebar banget. Gue nutup resleting tenda buru-buru, balik rebahan, dan tutup kuping pakai jaket. Jantung gue dak-dik-duk, gak karuan. Gue gak berani ngomong, gak berani gerak. Dan entah kenapa, gue malah ketiduran. Pagi-pagi, Jerry bangunin. Gue jam 4 buat summit. Gue langsung duduk, keringet dingin, badan berat banget. Tapi gue gak cerita soal sosok semalam. Takut bikin mereka parno. Dimas udah siap-siap. Jerry semangat banget. Tapi gue malah ragu. Gue pengen mundur. Tapi gue juga ngerasa udah sejauh ini. Dan di puncak nanti, gue udah niat ngelakuin ritual kecil itu. Jadi gue jalan juga. Walau kaki gue berat banget. Naik ke puncak Genteng Songo butuh sekitar sejam setengah. Angin dingin,
Tanah licin, tapi kabut pagi lumayan bersahabat. Matahari mulai nongol dari timur. Dan pas sampai di puncak, ya ampun, indahnya luar biasa. Kami bertiga duduk di batu besar. Foto-foto, lihat lautan awan, tapi gue nggak bisa senyumin pemandangan itu sepenuh hati. Ada rasa nggak enak yang makin besar. Pas Jerry sibuk motret dan Dimas jalan ke sisi lain buat buang air kecil, gue ambil kesempatan buat duduk sendiri. Gue keluarin gelang akar bahar dari saku jaket. Gue genggam erat, gue tarik napas dalam-dalam, pejam mata. Kalau memang ini semua ujian hidup, tolong bantu aku kuat. Aku nggak minta jadi opa-opa, cuma pengen tenang. Gue buka mata, langit masih cerah. Angin lembut nyentuh muka gue. Tapi ada yang berubah. Suara di sekitar hilang. Gak ada angin, gak ada suara Jerry, gak ada langkah Dimas. Gue nengok. Mereka gak ada. Gue berdiri. Dim, Ger. Gak ada jawaban. Tiba-tiba kabut turun cepet banget. Nutupin puncak dalam hitungan detik. Gue udah gak bisa lihat lebih dari 2 meter ke depan. Gue panik, lari ke arah tempat terakhir Dimas berdiri. Kosong. Gue ke tempat Jerry motret. Kosong juga. Gue mulai teriak, Jerry! Dimas. Gak ada jawaban. Gue ngerasa gue sendirian. Di puncak gunung. Dikelilingi kabut. Gak ada orang lain. Dan yang lebih parah, gue ngerasa ada yang ngeliatin gue dari dalam kabut. Rasa itu makin nyata. Dengan bangget, telinga gue berdesing. Langkah kaki gue goyah. Gue mulai jalan turun pelan-pelan. Tapi semua jadi asing. Jalur tanah berubah jadi bebatuan. Tanda jalur gak kelihatan. Gak ada suara manusia. Gak ada jejak kaki. Dan saat itulah gue sadar. Gue gak di tempat yang sama lagi. Gue gak tahu pasti berapa lama gue jalan. Kabut yang turun dari puncak tadi, banner-banner, nutup semua pandangan. Gue udah teriak berkali-kali, manggil nama Dimas dan Jerry, tapi gak ada jawaban sama sekali. Yang ada cuma suara langkah gue sendiri, berat dan goyah. Nyaris jatuh setiap kali gue melangkah. Tanahnya gak stabil. Jalur makin asing. Dan yang paling bikin panik, gak ada satupun tanda jalur pendakian. Gak ada papan petunjuk. Gak ada jejak kaki. Bahkan rumput pun beda. Gue berhenti di satu batu gede buat duduk sebentar. Nafas gue ngos-ngosan. Kepala pusing. Dan entah kenapa dada gue sesak banget. Bukan cuma karena kecapean. Tapi ada rasa kayak gue udah masuk ke tempat yang bukan seharusnya. Tempat asing, tempat yang salah. Gue ngeluarin HP dari saku. Layar mati. Gue pencet tombol power. Gak nyala. Gue inget tadi pagi HP masih 70% baterainya. Gue pencet-pencet terus, tapi tetap gelap. Gue udah mulai panik. Bukan cuma karena kehilangan arah, tapi juga karena semua hal yang terjadi terlalu gak masuk akal. Tiba-tiba dari kejauhan, gue dengar suara. Kayak lonceng kecil. Ting, ting. Bunyinya pelan banget. Berulang. Tapi jelas, bukan suara angin. Bukan hewan. Suaranya ritmis. Kayak lonceng sapi. Tapi gak ada sapi di gunung kan? Gue berdiri, ngerasa harus milih. Tetap di situ atau jalan ngikutin suara itu. Dan entah kenapa, kaki gue malah bergerak sendiri. Langkah gue ngebawa ke arah suara itu. Menembus kabut yang mulai memutih pekat. Gue gak tahu apa yang gue pikirin waktu itu. Mungkin gue udah terlalu capek buat mikir logika. Atau mungkin memang ada yang narik. Setelah jalan sekitar 5 menit, kabut mulai menipis. Tapi anehnya, suasana berubah drastis. Pohon-pohon yang tadinya tinggi dan lebat berubah jadi seperti semak kecil, jarang dan pendek. Tanah yang tadinya kering
dan berdebu. Sekarang jadi tanah basah, kayak abis diguyur hujan. Padahal nggak ada hujan sama sekali. Dan yang paling bikin merinding, langitnya jingga. Bukan matahari pagi atau sore, tapi jingga yang mati, kayak langit senja yang diam, nggak berubah-ubah, nggak gerak. Gue jalan terus, dan akhirnya nemu satu jalan setapak kecil, ditandai sama dua pohon kembar yang tinggi menjulang. Di antara pohon itu, gue ngeliat bayangan seseorang. Gue langsung semangat. Mas, tunggu. Q-Larry K. Era. Bayangan itu, tapi pas gue nyampe sana, gak ada siapa-siapa. Cuma tanah kosong. Dan bau itu muncul lagi. Campuran bau bunga melati dan amis yang menusuk. Jantung gue makin gak karuan. Gue coba tenang. Muter balik, tapi pagoy nolak pohon-pohon tadi gak ada. Gue berdiri di tanah lapang. Gak ada jalan setapak. Gak ada pohon kembar. Gak ada jalur turun. Cuma tanah, kabut, dan suara langkah pelan dari belakang gue. Langkah pelan, tapi berat. Seperti kaki besar yang nyeret sesuatu. Gue gak berani noleh, tapi suara itu makin dekat. Nafas gue nahan. Tangan gue gemetar, dan pas gue dengar suara bisikan kecil di kuping kiri gue. Pelan banget, gak jelas, tapi dingin banget. Gue lari sekencang-kencangnya. Gue gak peduli arah, gue cuma pengen jauh dari suara itu. Setelah lari beberapa menit, gue nyasar ke hutan kecil. Di situ, suasananya aneh banget. Pepohonan semua bengkok ke satu arah, kayak habis ditiup angin kenceng dalam waktu lama. Tapi gak ada angin, semi diam, hening. Gue duduk di bawah pohon kecil, napas gue berat, keringat dingin netes dari jidat, mulut gue kering, gue haus banget, tapi botol minum gue kosong. Gue mulai ngerasa lemas, badan kayak gak punya tenaga. Gue mulai mikir, ini hari keberapa? Baru beberapa jam? Atau udah berhari-hari? Gue ngeluarin gelang akar bahar dari saku. Gue pegang erat-erat. Tolong siapapun yang denger. Gue cuma mau pulang. Gue gak niat macem-macem. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul suara langkah lagi. Tapi kali ini beda. Lebih cepat. Lebih ringan. Gue berdiri perlahan. Halo? Dari balik semak itu muncul sesosok orang. Pakai baju pendaki biasa. Carrier gede, topi, dan wajahnya datar. Nggak ekspresi. Dia cuma berdiri, mandangin gue. Mas, tolong. Gue kesasar. Gue ngomong, dia nggak jawab. Mas, jalur turun lewat mana? Ini di mana sih? Dia masih diam, tapi tangannya tiba-tiba nunjuk ke arah kiri. Perlahan, gue ngikutin arah tunjuknya. Lalu nengok lagi ke dia. Tapi dia udah gak ada. Hilang. Secepat itu, gue mulai nyadar. Mungkin gue gak ketemu manusia. Tapi kenapa dia ngarahin gue? Dia bantuin. Atau gue gak mau mikir yang aneh-aneh. Gue jalan ke arah yang dia tunjuk. Jalan setapak kecil, agak licin. Banyak daun gugur. Terus, dan akhirnya nemu satu tempat yang lebih terbuka. Dan yang bikin gue merinding, gue ngeliat tenda-tenda kuning berdiri sendiri di tengah lapangan kecil. Gue langsung lari. Dimas, Jerry. Tapi pas gue buka tenda itu, kosong. Gak ada siapa-siapa, tapi dalamnya bersih. Rapi, bahkan sleeping bag Nia masih terbentang. Senter kecil, nyala redup di lantai, kayak baru ditinggal beberapa menit. Gue duduk di depan tenda. Bingung. Gue ngeliat ke sekitar, tapi gak ada bayangan manusia. Dan tiba-tiba, dari belakang gue, ada suara pelan. Lu gak bisa pulang kalau belum bayar. Gue langsung berdiri, nengok, gak ada siapa-siapa. Lu gak bisa pulang kalau belum bayar. Suara itu pelan, datar,
dan kayak langsung masuk ke kepala gue. Bukan dari telinga, tapi dari dalam. Gue nutup kuping. Gue gak mau ikut. Gue cuma mau pulang. Dan suara itu berhenti. Gue gak ngerti maksudnya. Bayar apa? Ke siapa? Gue mulai ngerasa ini bukan soal kesasar biasa. Ini lebih dari itu. Gue kayak udah masuk ke wilayah yang gak seharusnya gue datengin. Dan malam itu, gue sadar satu hal. Gue gak sendirian di sini. Dan siapapun atau apapun yang ada di tempat ini, mereka gak pengen gue keluar dengan cuma-cuma. Gue gak tidur malam itu. Gimana bisa tidur coba? Di tengah hutan asing, sendirian, habis dengar suara yang bilang, lu gak bisa pulang kalau belum bayar. Gue masih duduk di depan tenda kuning yang entah milik siapa. Senter kecil, di dalam masih nyala remang-remang. Udara dingin, tapi kering. Beda sama hawa gunung biasanya. Anehnya, gak ada suara jangkrik. Gak ada burung, gak ada angin, gak ada apa-apa. Sunyi total, kayak dunia ini dimatiin volumenya. Setiap detik terasa panjang banget. Pikiran gue muter. Terus, kenapa gue bisa sampai ke tempat ini? Apa karena niat gue sendiri tadi pagi? Apa karena ritual kecil yang gue lakukan? Gue emang gak ngelakuin yang aneh-aneh. Cuma duduk di batu, pegang akar bahar, dan berdoa. Tapi gue gak bilang itu buat siapa. Gue minta ketenangan. Minta dimudahkan urusan. Tapi gak pernah nyangka kalau malah ketenangan ini yang dikasih. Tenang banget. Karena sepi banget. Sampai gak ada siapa-siapa. Menjelang subuh, kabut tebal mulai turun lagi. Gue sempat mikir mungkin ini jalannya. Mungkin kabut ini tanda. Tapi justru kabut kali ini beda. Bukan nutup pandangan, tapi kayak ngedorong. Gue buat jalan. Gue bangkit. Gak ada pilihan lain. Gue ambil senter dari dalam tenda, masukin ke kantong jaket. Gue nyoba jalan lurus, sesuai arah dorongan dari kabut itu. Bukan karena nekat, tapi lebih ke pasrah. Dan disinilah semuanya mulai makin gak masuk akal. Langkah gue baru 15 menit, tapi suasana sekitar langsung berubah drastis. Rumput-rumput yang tadinya kering, sekarang jadi hijau basah. Tanah yang keras berubah jadi lumpur lengket. Suara gemericik air muncul entah dari mana. Gue jalan terus, dan akhirnya nyampe ke satu area terbuka yang terlalu terang buat ukuran subuh. Gue lihat ke atas, langit masih gelap, tapi tanah di sekitar gue terang banget. Kayak ada cahaya putih samar yang nyebar dari dalam tanah. Gue ngeliat ke depan, dan di situ ada satu gubuk kecil dari bambu. Bentuknya reot, tapi bersih. Di depannya ada sesajen, bunga melati, rokok, sebotol air mineral, dan satu mangkuk kecil berisi nasi putih. Dan yang bikin jantung gue hampir berhenti, ada seseorang duduk di samping gubuk itu. Bukan orang asing, bukan beanggen, samar, tapi jelas, duduk bersila, senyum tipis. Dan dia mirip gue. Gue kaget, gak berani gerak. Sosok itu ngeliatin gue balik, senyumnya gak berubah. Dia buka mulut pelan, akhirnya nyampe juga. Gue mundur satu langkah. Lu siapa? Dia masih senyum. Gue yang lu tinggal? Apa maksud lu? Gue bener-bener gak paham. Lu nyari ketenangan, kan? Tapi lu lupa. Ketenangan itu gak bisa datang kalau lu gak ngelepas yang berat. Gue mulai gemeteran. Gue gak ngerti. Lu punya dendam, lu punya kemarahan, lu bawa itu semua naik ke sini. Lu pikir ritual kecil bisa nyembuhin itu? Bisa ngilangin rasa bersalah? Gak semudah itu, Han. Dia berdiri, jalan pelan ke arah gue. Setiap langkah dia, kaki gue makin lemas, napas gue sesak lagi. Tapi kali ini bukan karena capek, tapi karena entah kenapa
Kata-katanya bener, seolah dia tahu semua isi kepala gue. Gue neken dada. Suara gue gemetar. Gue nggak mau di sini. Gue cuma pengen turun, balik. Hidup gue masih banyak yang belum kelar. Dia berhenti beberapa langkah di depan gue. Lu udah masuk. Nggak semua yang masuk bisa keluar. Gue gigit bibir. Gue akan keluar. Gue nggak akan tinggal di sini. Dia nunjuk ke dada gue. Lu bawa sesuatu yang bukan punya lu. Gue lihat ke bawah, dan tangan kanan gue masih megang akar bahar. Gue bingung. Ini punya gue. Dari bokap gue. Dia geleng pelan. Lu gak pernah izin? Lu cuma ngambil. Gue keinget. Gelang itu gue ambil dari lemari bokap. Setelah beliau wafat, waktu itu gue lagi masa-masa paling down. Dan gue bilang dalam hati, bokap, gue pinjam ini ya, buat jagain gue. Tapi emang, gue gak pernah izin betulan. Cuma ngambil kayak nyolong dari orang yang udah gak bisa marah. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki gue getar pelan. Sosok itu mulai ngeblur. Suara angin muncul dari segala arah. Tapi bukan angin sejuk. Ini kayak suara napas berat banyak orang. Ribuan. Sosok itu terakhir kali ngomong, lu bisa keluar. Tapi harus ninggalin satu hal. Seketika dia hilang. Dan tanah di depan gua retak. Dari retakan itu, muncul cahaya merah kecil. Kayak bara api. Pau melari, makin nyengat. Lalu semua gelap. Gue kebangun. Entah udah jam berapa. Tapi kali ini gua nggak di lapangan. Nggak di depan gubuk. Nggak di tenda kuning. Gua ada di dalam gua kecil. Sempit, lembab, nggak ada cahaya. Tapi anehnya, gua bisa lihat sekeliling. Cahaya tipis datang dari dinding gua. Di ujung gua, ada lorong sempit. Dan dari itu, ada suara langkah kecil. Cepat, kayak kaki anak kecil. Gue merangkak pelan, ngikutin lorong. Nafas gue ngos-ngosan. Tangan gue luka kena batu tajam. Tapi gue terus maju, gak mikir lagi. Gue harus keluar, gue harus selamat. Lorong itu makin sempit. Dan akhirnya, gue nemu satu titik cahaya. Lubang kecil. Gue dorong badan gue ke sana. Dan gue keluar di tengah hutan. Bener-bener hutan. Tapi kali ini gue bisa denger suara jangkrik, suara daun, suara alam. Gue duduk, lihat sekeliling, langit mulai terang. Udah pagi. Dan dari kejauhan, gue dengar suara orang teriak. Farhan! Farhan! Itu suara Dimas. Gue bangkit, lari ke arah suara itu. Ngelewatin semak dan pohon. Dan akhirnya, setelah entah berapa lama, gue ketemu mereka, Dimas dan Jerry. Muka mereka pucat, mata sembab. Mereka langsung lari nyamperin gue. Anjir, Han, lu kemana aja? Gue jatuh di peluk mereka, gak bisa ngomong, nangis. Badan gue lemes, tapi satu hal yang gue lihat di mata mereka, shock dan bingung. Lu hilang 7 hari, bro, kata Dimas. Pelan, gue gak jawab. Gak bisa jawab. Karena, buat gue, semua itu cuma semalam. Waktu gue bangun pagi itu, suasananya masih kabur. Badan gue pegal semua. Di sekitar gue ada Dimas dan Jerry yang masih setengah duduk, ngerhimpit gue dari 2 sisi. Gue kira itu cuma mimpi. Tapi pas gue lihat tangan gue penuh luka lecet, baju sobek, dan ujung sepatu gue entah kemana, gue langsung sadar. Ini nyata. Gue beneran hilang. Dan sekarang udah ketemu lagi. Tapi bukan cuma itu yang bikin dada gue sesak, yang bikin gue gemeteran. Justru tatapan Dimas. Bukan senang, bukan lega, tapi kayak ngeri. Lu lihat apaan sih, Mas? Gue nanya pelan. Dimas ngejawab dengan suara pelan banget. Lu sadar gak, Han? Badan lu kurus banget sekarang. Gue lihat tangan gue lagi. Tulang-tulangnya nongol jelas. Lenggen.
Gyuk. Padahal terakhir sebelum naik, badan gue biasa aja. Sehat-sehat aja. Tapi sekerong, lengan itu kelihatan kayak punya orang yang udah puasa berminggu-minggu. Lu terakhir kali kelihatan itu 7 hari yang lalu, Jerinet. Kita pikir lu udah. Ya lu tau lah. Gue nunduk, pikiran gue nyesek. Buat gue, semua itu cuma semalam. Tapi buat mereka, seminggu, 7 hari. Gimana bisa beda sejauh itu? Gue gak bisa jelasin. Dan rasanya, gue juga gak mau jelasin, karena semua yang gue alami gak masuk akal. Bahkan buat diri gue sendiri, dari tempat gue ditemukan, kami butuh hampir 2 jam buat balik ke pos pemantauan. Mereka bilang gue ditemukan sekitar area jalur alternatif yang udah gak dipakai pendaki sejak ke 2015. Jalur itu katanya ditutup karena longsor dan sering terjadi insiden. Tapi entah gimana, kaki gue bisa nyasar ke sana. Waktu sampai base camp, suasana udah ramai. Tim SAR, relawan, porter, dan bahkan ada satu orang tua yang gue ingat betul. Si bapak porter tua yang waktu itu ngingetin kami. Begitu lihat gue, dia langsung berdiri. Tatapannya kosong, tapi dalam. Dia jalan pelan, nyamperin gue, terus bilang satu kalimat yang bikin darah gue beku. Berarti mereka belum mau ambil lu. Tapi belum tentu besok mereka masih sabar. Gue langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Si bapak langsung balik badan dan pergi masuk ke dapur base camp. Gak ada yang ngerti maksudnya. Tapi entah kenapa, gue yakin itu buat gue. Hari itu gue dipulangkan langsung ke rumah pakai mobil relawan di perjalanan. Gak banyak yang ngomong. Dimas duduk di depan. Gue sama Jerry di belakang. Sesekali Jerry nyoba ngajak ngobrol, tapi gue cuma bisa senyum kecil. Kepala gue terlalu berat. Yang paling bikin gue ngeri justru bukan pengalaman mistisnya, tapi rasa kosong di dada gue. Sial, ada bagian dari gue yang belum balik. Gue ketemu mereka lagi, tapi gak ngerasa utuh. Pas sampai rumah di Semarang, nyokap gue langsung nangis peluk gue. Tangisnya kenceng banget, sampai tetangga keluar semua. Gue peluk balik, tapi rasanya hampa. Pelukan itu harusnya bikin lega kan? Tapi yang gue malah makin takut. Selama 3 hari gue di rumah, badan gue terus turun. Padahal udah makan. Makanannya nyokap, makanan bergizi, vitamin, susu, semua ada. Tapi berat badan gue malah susut terus. Gue sering mimpi, tapi bangunnya gak inget apa-apa, kecuali bau bunga melati dan tanah basah. Dan yang paling parah, setiap malam, jam 2, gue bangun sendiri. Gak tahu kenapa, selalu jam 2 lewat 7 menit. Dan setiap kali gue bangun, telinga gue dengar suara bisikan, bukan keras, tapi konsisten, belum bayar. Awalnya, gue pikir itu suara imajinasi. Tapi malam keempat, adik gue yang masih SMP bangun dan bilang, "Mas, kamu tadi manggil ya?" Suaranya dari bawah tempat tidur. Gue langsung pucat. Karena gue gak ngomong apa-apa. Gue mulai takut beneran. Takut ada yang ngikut. Tapi lebih dari itu, gue takut sama sesuatu yang belum kelar. Gue inget kata sosok yang gue temuin di depan gubuk waktu itu. Lu bisa keluar, tapi harus ninggalin satu hal. Gue mulai mikir, mungkin yang dia maksud bukan sekadar benda, tapi bagian dari diri gue sendiri. Mungkin waktu gue bilang mau ketenangan, mereka kasih. Tapi harus ada bayarannya. Dan sekarang, mereka nunggu itu. Hari kelima gue pulang dari Merbabu, gue nekat ke makam bokap, sendirian. Bawa bunga, air, wudu, dan satu gelang akar bahar. Gelang yang gue ambil tanpa izin dari lemari bokap, yang gue pakai pas naik gunung, yang sekerong. Warnanya udah gak hitam lagi, tapi agak pudar, kayak abu-abu tua. Gue duduk di depan makam, baca doa, terus gue minta maaf. Gue bilang, "Pak, maaf, aku nyolong waktu itu. Aku pikir ini bisa bantu, tapi ternyata malah jadi beban. Aku balikin sekarang.
Gue taruh gelang itu di atas batu nisan, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak turun dari gunung, gue ngerasa napas goplong. Dan malam itu, gue tidur tanpa bangun jam 2. Gue gak bilang masalah gue selesai, tapi gue ngerasa kayak ada sesuatu yang udah diputus. Tapi bukan berarti semua jadi baik-baik aja. 3 minggu setelah kejadian itu, gue nemu foto di galeri HP. Foto yang gak pernah gue ambil. Gak ada di urutan biasa, tapi muncul sendiri di folder screenshots. Padahal gue gak pernah screenshot. Isinya foto kabut putih tebal, dan di tengah-tengahnya ada siluet tenda kuning. Tenda yang sama kayak waktu gue hilang. Tapi yang paling serem, di dalam tenda itu, dari balik tirai, kelihatan bayangan seseorang duduk membelakangi kamera. Rambutnya panjang, badannya kecil. Dan dia diam aja. Gue gak berani buka HP 2 hari setelah nemu itu. Dan sampai hari ini, ada satu pertanyaan yang gak bisa gue jawab. Kalau gue beneran hilang 7 hari, dan gue ngerasa cuma semalam, sisa 6 harinya gue ngapain? Gue di mana? Siapa yang ada di dalam diri gue selama seminggu itu? Kadang, gue takut itu bukan gue. Udah hampir sebulan sejak gue turun dari merbabu. Luka-luka di tangan udah mulai kering. Berat badan juga perlahan naik lagi. Tapi ada satu hal yang gak ikut sembuh. Rasa penasaran. Dan jujur aja, ketakutan. Gue masih ingat tiap detail malam waktu gue hilang itu. Kayak film yang diputar ulang terus di kepala. Gubuk tua, tenda kuning, suara-suara aneh, sosok kecil yang tiba-tiba hilang dari tenda. Dan yang paling gak bisa gue lupain, suara itu yang bilang, gue belum bayar. Hari-hari gue mulai berubah. Gak kayak orang normal. Gue sering duduk sendiri lama, mikir setiap denger suara angin malam atau angin lewat genteng, gue langsung siaga, paranoid. Sampai suatu malam, gue iseng buka ulang Instagram dan nemuin satu akun yang pernah komen di postingan merbabu gue sebelum naik. Namanya @tapak yang hilang. Isinya cerita-cerita pengalaman horor pendakian. Biasanya gue skip ginian, tapi karena gue juga korban, ya gue DM iseng aja, numpang tanya. Pernah dengar kejadian pendaki hilang di jalur lama merbabu? Gue pikir nggak bakal dibales. Tapi 5 menit kemudian, dia balas singkat. Kamu yang ditemuin di jalur tua arah Watu Gubuk ya? Darah gue langsung dingin. Tahu dari mana? Gue bales. Dia cuma nulis, coba kamu ke Magelang, cari warung kopi Mbak Yani di dekat base camp, sekelan. Tanya soal jalur tua, jangan sendiri. Dan besoknya, gue langsung jalan. Gue ajak Jerry nemenin. Dimas, waktu itu masih trauma berat. Jadi, gak bisa diajak ngomong soal gunung sama sekali. Perjalanan ke sana, hening banget. Jerry cuma nanya sekali, lu yakin mau nyari tahu semua ini? Gue cuma ngangguk, karena kalau nggak gue cari tahu, gue nggak bakal bisa tidur tenang. Sampai di Magelang sekitar sore, base camp sekelan sepi. Cuma ada 1-2 motor. Dari arah parkiran, kami jalan kaki nyari warung kopi Mbak Yani. Dan beneran ada, warung kecil dari kayu. Ada papan tulisan kopi dan nasi megono. Ada ibu-ibu, setengah baya di dalam. Dia duduk sambil ngulek sambal. Permisi, Bu. Maaf ganggu, gue mulai. Dia nengok. Iya mas, mau kopi? Gue langsung maju. Agak ragu, saya cuma mau tanya. Bu, soal jalur tua yang pernah ditut arah Watu Gubuk. Dia berhenti ngulek. Lama banget, lalu pelan-pelan dia lihat ke gue. Kamu yang hilang itu? Ya, gue kaget. Kok ibu tahu? Dia berdiri,
nutup ulekan pakai piring kecil, terus duduk di bangku panjang depan warung. Duduk sini dulu, kalau kalian cuma mau denger yang enak-enak, mending pulang aja. Tapi kalau udah siap, saya ceritain semua. Termasuk kenapa jalur itu ditutup. Kami duduk. Dan malam itu, cerita yang keluar dari mulut Mbak Yani bikin bulu kuduk gue berdiri. Katanya, jalur lama arah Watu Gubuk itu ditutup karena sering banget makan korban. Tapi bukan korban yang jatuh atau kecelakaan biasa, tapi korban diambil, hilang tanpa jejak. Gak ada tubuh, gak ada tanda. Salah satu kasus paling serem, kata Mbak Yani, kejadian tahun ke-2011. Pendaki perempuan dari Jogja, namanya Rina. Hilang 5 hari. Ketemu dalam keadaan hidup. Tapi gak bisa ngomong. Dan sejak itu, dia hidup di panti rehabilitasi mental. Yang aneh, Rina waktu itu juga sempat bilang satu kalimat yang sama, seperti yang gue dengar. Mereka belum mau ambil aku, tapi nanti pasti balik lagi. Gue langsung keringat dingin, karena kata-kata itu identik sama yang dibilang si bapak porter tua waktu gue turun dari gunung. Mbak Yani lalu bilang, jalur lama itu punya penunggu, sosok-sosok tua. Atau kadang anak-anak kecil yang katanya jadi semacam penjaga pintu antar dua dunia. Kalau ada pendaki yang datang dengan pikiran berat, dendam, atau niat aneh, mereka bisa terperangkap. Karena energi gelap dari si pendaki, katanya, ngundang mereka. Gue mulai ingat lagi, sebelum naik waktu itu, pikiran gue emang lagi kacau. Gue ngerasa buntu hidup, gue pengen nyepi, dan pengen ngilang sebentar. Dan ritual kecil yang gue niatin, itu ternyata bisa dianggap kayak semacam izin buat mereka. Narik gue masuk ke dimensi lain, gue tanya. Jadi, gue sempat masuk ke dunia mereka. Mbak Yani gak langsung jawab, tapi dia keluarin sesuatu dari lemari kecil di warung. Selembar foto lama, lusuh, agak buram, foto hitam putih. Ada 6 orang, berdiri di atas batu besar, dengan latar belakang hutan merbabu. Gue lihat satu persatu wajahnya, dan jantung gue berhenti sepersekian detik. Salah satu dari mereka adalah sosok yang duduk di depan tenda kuning yang gue lihat waktu gue hilang. Perempuan, rambut dikuncir 2, baju model lama, tapi gue ingat mukanya. Gue tanya panik. Ini siapa? Mbak Yani diam sebentar. Itu Rina. Foto ini diambil sebelum dia hilang. Orang terakhir yang lihat dia sebelum masuk ke jalur. Dunia gue runtuh. Karena yang gue kira makhluk yang gue temui ternyata manusia. Tapi udah bukan manusia juga. Jadi maksudnya mereka yang hilang itu bisa jadi penunggu juga? Mbak Yani cuma ngangguk pelan. Kalau nggak balik utuh, sebagian dari mereka tetap tinggal di sana. Dan saat itu gue sadar, apa gue juga bakal kayak malam itu, gue tidur di mushola kecil di dekat base camp. Jerry masih melek sampai jam 1, nonton YouTube pakai headset. Gue mutusin tidur duluan. Tapi lagi-lagi, jam 2 lewat dikit, gue kebangun sendiri. Kali ini, bukan karena bisikan, tapi karena gue ngeliat siluet orang berdiri di luar jendela. Kuma beanggen, tapi jelas banget, tingginya sekitar 150-an cm, dan rambutnya dikuncir 2. Gue langsung bangunin Jerry. Tapi waktu kami buka jendela, gak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, tapi bekas jejak tanah kecil masih nempel di depan jendela. Kecil banget, kayak anak SD itu. Malam terakhir gue di sana. Dan besoknya kami pulang. Tapi sebelum pulang, Mbak Yani ngasih gue satu benda kecil. Botol kecil isi air bening, dikasih raja kain kuning di mulut botolnya. Kalau suatu hari kamu kebangun lagi jam 2, dan mimpi yang sama datang, siramkan ini ke telapak kaki kamu. Tapi jangan pakai tangan kanan. Gue gak tanya lebih jauh, karena jujur aja, gue udah capek mikir logika. Sekarang gue cuma pengen tenang.
Dan buat pertama kalinya, gue merasa sedikit lebih kuat. Karena gue lagi sendirian dalam rasa takut ini. Ada orang-orang yang juga pernah ngalamin, dan mereka selamat. Tapi, satu hal yang gue tahu pasti, gue udah gak bisa jadi Farhan yang dulu lagi. Udah hampir 1 tahun sejak kejadian itu. Sejak gue hilang selama 7 hari di Gunung Merbabu, gue udah balik kerja. Hidup pelan-pelan, mulai stabil lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah balik sepenuhnya. Gue sendiri. Kadang, saat sendirian, ada momen-momen di mana gue ngerasa kosong. Kayak ada bagian dari diri gue yang pernah tertinggal. Dan gak bisa gue ambil lagi. Kayak waktu gue ketawa sama temen, tapi di dalam kepala gue kosong. Kayak waktu gue jalan sendiri malam-malam, ada suara kecil di ujung lorong hati gue yang terus bilang, belum selesai. Dan jujur aja, setiap kali jam dinding nunjuk ke angka 2:14 pagi, gue gak pernah bisa tidur tenang. Gue pikir semua bakal sembuh seiring waktu, tapi ternyata gak. Gue udah coba ke psikolog, cerita sebagian kejadian, tapi lo tahu sendiri, susah nyeritain hal mistis ke orang yang pegang logika. Gue juga gak salahin mereka. Gue sendiri masih sering nanya ke diri sendiri, ini semua beneran kejadian atau gue holu? Tapi ada satu hal yang bikin gue yakin ini bukan cuma halusinasi. Gue masih sering mimpi tempat itu. Jalur tanah sempit yang nembus ke gubuk kayu. Langit selalu abu-abu dan selalu ada tenda kuning kecil di ujung jalan. Tapi isi tendanya sekarang kosong. Gak ada anak kecil, gak ada orang tua. Cuma suara gamelan yang pelan banget dari kejauhan. Kayak nyindir gue, lo belum beres. Dan yang paling bikin gue resah, setiap kali gue lihat diri gue sendiri di mimpi itu, gue pakai jaket yang beda. Jaket biru tua yang bukan milik gue. Gue pernah pakai jaket biru pas naik gunung waktu kuliah, tapi udah hilang lama. Dan itu muncul di mimpi. Persis. Bahkan ada sobekan kecil di dekat resleting kanan. Sama. Identik. Pertanyaan makin banyak. Tapi satu hal yang gue rasain, makin lama mimpi itu makin nyata, makin hidup. Sampai akhirnya satu hari, tepatnya sebulan, lalu ada satu kejadian yang bikin semua ini kayak direset. Waktu itu hari Minggu, jam 2:30 pagi. Gue baru aja kebangun dari mimpi yang sama. Tenda kuning, jalan tanah, gubuk tua. Tapi kali ini ada satu hal baru. Gue ngeliat diri gue sendiri berdiri dari kejauhan di ujung tenda, persis kayak ngaca. Tapi versi yang di tenda itu tersenyum ke gue. Dan bukan senyum ramah, tapi senyum kosong. Kayak senyum boneka. Gue langsung duduk, keringat dingin, dan tiba-tiba air di kaki gue basah. Gue nyalain lampu, kaget bukan main. Kaki gue basah dan berbau tanah, kayak abis jalan di jalur becek. Tapi gue tidur di kamar, gak kemana-mana. Di samping kasur ada bekas tanah basah, seolah ada seseorang yang berdiri di situ. Gue langsung buka lemari, ngambil botol kecil yang dulu dikasih sama Mbak Yani. Rajanya udah mulai pudar, tapi cairan di dalam masih bening. Gue ingat pesannya. Siramkan ke telapak kaki, tapi jangan pakai tangan kanan. Gue turutin. Dengan tangan kiri, gue buka botol, terus gue siramin ke kaki gue. Langsung ada sensasi dingin, kayak air es. Tapi anehnya, tanah di kaki gue langsung mengering. Nggak hilang, tapi kering seketika. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, gue tidur tanpa mimpi. Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh nggak datang lagi. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Karena 1 minggu kemudian, gue dapat kabar yang bikin jantung gue turun ke perut. Dimas, temen gue yang ikut naik merbabu waktu itu, hilang. Beneran hilang.
Dia terakhir kali naik gunung sendiri, ke Gunung Andong, katanya buat terapi trauma. Tapi dia nggak pernah balik. HP mati, sinyal nggak ada. Dan pas tim SAR nyari di sekitar jalur resmi, mereka nggak nemuin apa-apa. Tapi pas tim cadangan nyisir jalur lama di balik hutan pinus, mereka nemuin satu benda. Jaket biru tua, penuh tanah dan sobek di bagian kanan resleting. Persis kayak jaket yang muncul di mimpi gue. Waktu gue dikasih lihat fotonya, tangan gue gemeteran. Itu jaket gue yang hilang waktu kuliah, yang muncul di mimpi. Dan sekarang dipakai sama Dimas. Kepala gue penuh pertanyaan. Apa ini tandanya? Setelah gue lepas, gilirannya Dimas. Atau selama ini bukan gue yang disasar? Dan gue mulai ingat satu hal. Waktu kita masih di tenda, sebelum gue hilang, Dimas pernah bilang setengah bercanda, gue pengen ngilang bentar dari dunia. Dan kata Mbak Yani, gunung itu tempat yang penuh pintu. Kalau lo niat masuk, pintunya bisa kebuka. Sekarang, Dimas nggak balik. Udah 2 minggu sejak Dimas dinyatakan hilang. Pencarian ditutup. Tapi, gue masih ngerasa ada yang belum beres. Karena semalam mimpi itu datang lagi. Tapi bukan dari mata gue sendiri. Gue yang ngeliat diri gue dari luar. Kayak jadi orang lain. Dan sosok gue di dalam mimpi itu duduk diem di depan gubuk tua. Dan yang paling aneh, dia senyum. Lagi-lagi, senyum kosong itu, gue langsung bangun. Napas sisa, tangan gemeteran. Dan di lantai, persis, di bawah kasur, ada satu benda kecil. Potongan kertas, rajah kuning, sobek setengah, yang dulu melilit botol dari Mbak Yani. Gue langsung cari botol itu. Tapi, udah nggak ada. Hilang dari tempat gue simpan. Dan malam itu, gue sadar, semua ini belum selesai. Nggak akan selesai. Karena mungkin satu-satunya cara keluar dari dunia mereka adalah menukar tempat. Gue balik ke cermin, liatin diri gue, dan dalam hati, gue cuma bisa bilang, kalau emang giliranku lagi, jangan ambil orang lain. Karena sampai sekarang, masih banyak tanya yang belum bisa gue jawab. Tapi satu hal pasti, gunung bukan cuma tempat buat nyepi atau pelarian. Kadang, dia benar-benar menerima lo untuk tinggal. Dan ketika lo pergi tanpa pamit, yang akan nyari lo dan ngajak lo balik. Entah lo mau atau enggak. Sampai hari ini, Dimas belum pernah ditemukan. Dan Farhan masih bermimpi. Tempat yang sama tiap malam. Gunung bukan cuma soal keindahan. Kadang dia juga menyimpan pintu-pintu tak kasat mata yang gak bisa lo buka sembarangan. Dan kalau suatu saat lo naik gunung, lalu ngedengar suara gamelan dari kejauhan, saran gue cuma satu. Jangan ditanggapi. Karena bisa jadi itu bukan suara yang pengen didengar, tapi suara yang pengen lo ikut pulang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau pernah ngalamin kejadian aneh waktu naik gunung, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan jadi episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang doyan horor. Dan ingat, jangan dengerin suara yang gak kelihatan wujudnya.